Pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menyatukan hati kita berdoa. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus atas berkat yang masih bisa kami rasakan pada pagi hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami ingin mendengar sedikit tentang firman-Mu. Berkati kami supaya firman Tuhan yang sampai kepada kami pada pagi hari ini bisa kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini diambil dari Wahyu 2 ayat 10b. Wahyu 2 ayat 10b, dari sini kami bacakan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan, penderitaan dan ujian iman. Sebagai seorang Kristen yang sejati, kita tidak terlepas dari kesulitan ini. Bahkan Yesus sendiri tidak menjanjikan hidup tanpa kesulitan. Dalam Wahyu 2 ayat 10b, kita diberikan penguatan dan pengharapan yang luar biasa. Firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat di Smyrna yang sedang mengalami penderitaan besar ataupun pergumulan hidup pada saat itu. Dan melalui ayat ini, Tuhan mengingatkan kita tentang pentingnya ketekunan dalam menghadapi ujian iman. Jadi bisa kita lihat di dalam Wahyu 2 ayat 10. Kata pertama yang disebut di dalam ayat 10 yaitu jangan takut. Tuhan mengucapkan jangan takut ketika kita mengalami penderitaan dan kesulitan dalam hidup. Yang seringkali muncul ketakutan apakah kita bisa ataupun kita mampu melewati penderitaan yang kita alami. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan penderitaan yang lebih berat, atau bahkan ketakutan akan kematian. Namun yang perlu kita tahu, Tuhan mengingatkan kita untuk tidak takut. Ketakutan adalah musuh dari iman. Dan Tuhan ingin kita fokus padanya, bukan pada masalah yang kita hadapi. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ketakutan berakar pada ketidakpastian. Namun sebagai orang percaya, kita tahu bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan yang tidak pernah berubah. Ketakutan itu dapat disingkirkan dengan mempercayai janji-janji Tuhan yang selalu setia kepada kita. Rata-rata kita manusia, kita takut akan penderitaan. Dan kita tahu sendiri, Yesus, Tuhan kita sendiri, Dia menderita untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Yesus tahu bahwa penderitaan adalah kenyataan yang dihadapi oleh jemaat di Smyrna pada saat itu. Dan juga oleh banyak dari kita dalam kehidupan Kristen, penderitaan adalah bagian dari perjalanan iman. Yesus sendiri, Tuhan kita, menanggung penderitaan yang besar untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa.
dan Dia tidak menjanjikan hidup yang bebas dari penderitaan. Sebaliknya, Dia mengingatkan kita untuk tetap setia walaupun kita menghadapi penderitaan. Jadi sekarang yang jadi permasalahan yaitu bagaimana respon kita sebagai manusia yang mempunyai iman kepada Yesus. Apakah kita mampu setia? Apakah kita mampu bertahan di dalam penderitaan yang sedang kita lalui? Karena respon yang harusnya kita miliki sebagai orang yang percaya yaitu setia dalam berbagai macam hal yang membuat iman kita terkadang goyah, yang membuat semangat kita menurun. Tetapi orang percaya pasti setia di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Penderitaan yang disebutkan dalam ayat ini bukan hanya penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan rohani, seperti penganiayaan, cemoohan, dan penolakan oleh dunia. Hal ini mengingatkan kita bahwa kehidupan Kristen bukanlah jalan yang mudah. Namun melalui penderitaan, kita dipanggil untuk bertumbuh dalam iman dan ketekunan. Penderitaan dalam konteks ini bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memurnikan iman kita. Sejauh mana kita mampu bertahan, sejauh mana mampu kita berdiri di kaki kita sendiri, tanpa mengandalkan orang lain, tapi kita hanya mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat kita yang hidup. Dalam setiap penderitaan ada peluang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengalami kasih dan kekuatannya yang tidak terbatas. Dan kita bisa lihat di dalam kalimat selanjutnya. Di sini dikatakan, tetaplah setia sampai mati. Tetaplah setia sampai mati. Yesus memberi panggilan yang jelas kepada kita untuk tetap setia, bahkan sampai kematian ataupun ajal yang datang kepada kita. Ketetapan ini menunjukkan bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan harus bersifat total dan tidak bersyarat. Tidak peduli apa yang terjadi, kita dipanggil untuk tetap mengikuti Kristus hingga akhir hayat kita. Kesetiaan ini adalah bukti iman yang sejati dalam konteks penderitaan. Tetap setia berarti tidak mengingkari iman kita ataupun tidak menyerah pada godaan dunia dan terus menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Seperti ada peribahasa, Bapak Ibu Saudara terkasih, semakin tinggi pohon maka semakin kencang angin yang menerpa pohon itu. Jadi semakin kita beriman, semakin kita percaya bahwa Yesus itu akan menolong kita, maka jangan heran penderitaan itu akan datang kepada kita. Tapi kita percaya bahwa Yesus akan tetap ada, Tuhan kita akan tetap membantu kita. Sekalipun kita berada di tengah badai yang deras, badai yang menerpa kehidupan kita, Yesus Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan bisa kita lihat di dalam Wahyu 2 ayat 10, dikatakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Di tengah penderitaan dan tantangan, Tuhan memberikan janji yang luar biasa kepada kita, yaitu mahkota kehidupan. Ini adalah ganjaran yang menanti setiap orang yang tetap setia kepadanya. Mahkota ini adalah simbol dari kehidupan yang kekal, yang kita terima sebagai upah bagi kesetiaan kita kepada Kristus. Bisa kita lihat bahwa mahkota adalah salah satu simbol raja yang dipakai di kepala. Jadi di sini dikatakan bahwa mahkota kehidupan bukanlah hal yang bersifat duniawi, tetapi hadiah yang bersifat abadi, kekal. Ini adalah penghiburan besar bagi kita yang sedang berjuang di dalam penderitaan kita pribadi, di diri kita sendiri. Tuhan menjadikan bahwa setiap penderitaan kita di dunia ini tidak akan sia-sia. Setiap penderitaan, setiap kesusahan yang kita alami pasti ada makna di balik penderitaan itu sendiri. Dan di akhir perjalanan, kita akan menerima kehidupan kekal yang penuh dengan sukacita bersamanya. Jadi sekarang kita berbicara respon kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita menanggapi soal penderitaan. Apakah di saat datangnya penderitaan bertubi-tubi kepada kita, iman kita berkurang? Apakah di saat datangnya pergumulan yang luar biasa di kehidupan kita, kita tidak lagi datang menyembah Tuhan, kita tidak lagi ikut di dalam perkumpulan-perkumpulan untuk membahas tentang firman Tuhan? Tapi tidak seperti itu jawaban orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Firman Tuhan dalam Wahyu 2 ayat 10b mengingatkan kita untuk tetap setia dalam menghadapi segala penderitaan dan cobaan. Meskipun hidup ini penuh dengan tantangan, kita tidak perlu takut, karena Tuhan menyertai kita. Penderitaan yang kita alami adalah bagian dari perjalanan iman yang akan menghasilkan kemuliaan. Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan bagi setiap orang yang setia kepadanya. Dan itu adalah ganjaran yang jauh lebih besar dari segala penderitaan yang kita alami di dunia ini. Marilah kita tetap setia, tidak peduli apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dan percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan untuk bertahan sampai akhir. Dan percayalah, jalan Tuhan pasti jalan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sampai kepada kami pada pagi hari ini. Kami benar-benar menyadari bahwa kami sebagai manusia penuh dengan kekurangan. Terkadang keimanan kami diuji oleh penderitaan-penderitaan yang sedang kami alami pada saat ini. Tetapi kami percaya Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami semangat untuk kami menjalani hidup-hidup kami, meskipun kami dilanda oleh pergumulan kami di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tapi kami percaya Tuhan tetap menemani kami, Tuhan tetap menjagai kami, dan Tuhan tetap memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk gereja Tuhan, GBKP Runggun Cijantung. Kami serahkan gereja ini di dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah gereja GBKP Runggun Cijantung. Tuhan yang memberkati badan pengurus majelis Runggun yang ada di tengah-tengah Runggun Cijantung, supaya Tuhan tetap memberikan kesehatan, Tuhan tetap memberikan kebijaksanaan kepada semua pengurus, supaya di tengah-tengah kehidupannya Bapa, dia tetap bisa merasakan kasih setia Tuhan yang tetap menemani. Kami juga berdoa untuk pendeta kami yang melayani di tengah-tengah GBKP Runggun Cijantung. Di dalam pelayanannya Tuhan tetap memberkati pendeta kami. Tuhan tetap memberikan kesemangat yang luar biasa kepada pendeta kami, sehingga di tengah-tengah pelayanannya pendeta kami masih bisa merasakan kasih setia Tuhan menemani di tengah-tengah kehidupannya. Begitupun untuk semua pengurus yang ada di tengah-tengah GBKP Runggun Cijantung, baik pengurus kategorial maupun pengurus-pengurus sektor, ini pun tetap kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan tetap memberikan kebijaksanaan, kepintaran kepada masing-masing pengurus, supaya dalam tanggung jawabnya Tuhan, mereka bisa melaksanakan tanggung jawabnya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kita berdoa doa Bapa kami. Mari kita sebutkan. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.